kemarau, lahan kering, cukup berikan bahan organik ini saja, tanah akan menjadi gembur, tanaman menjadi subur, dan bisa nanti berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang saya ini, tanamannya masih kecil, dan khususnya pada hari ini kita akan melakukan pengocoran lagi kawan-kawan, di mana pengocoran ini bertujuan agar tanaman cabai yang kita tanam ini tumbuh secara maksimal dan nantinya bisa subur. Karena di tempat kita ini sekarang ini panasnya menjadi sangat luar biasa. Memang beberapa hari yang lalu terjadi hujan di tempat kita, dan kita berpikir akan terus ada hujan. Ternyata semuanya salah, justru menjadi sangat panas. Oleh karena itu kita memaksimalkan sekarang ini pertumbuhan tanaman cabai ini agar nantinya sesuai apa yang kita harapkan, tanaman sehat, subur, dan bisa berbuah lebat. Oleh karena itu kawan-kawan, simak videonya sampai selesai, bahan-bahan yang apa yang akan kita gunakan hari ini. Karena kita bahan ini khususnya kita membuat sendiri, di mana bahan ini sangat super sekali untuk menyuburkan tanaman. Sebelum kita melakukan pengocoran, kawan-kawan, kita lihat dulu kondisi tanaman cabai yang kita tanam, dan besarnya sudah seperti ini. Ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas pilar, kawan-kawan. Jadi kita menanam cabai besar lagi. Nah, di mana situasi saat ini yang seperti sudah saya sampaikan, walaupun beberapa hari yang lalu ada hujan, ternyata sekarang ini justru panasnya menjadi sangat panas luar biasa. Kita berada di kebun ini pagi-pagi sekali kawan-kawan, ditakutkan nanti kalau siangan sedikit akan menjadi sangat panas. Karena hari ini kita akan melakukan pengocoran kawan-kawan. Nah, bisa dilihat tanamannya sudah lumayan hijau di sini dan dia sudah tidak stres. Ini tanaman cabai merah besar ini, varietas pilar ini usianya baru 10 HST kawan-kawan. Jadi di usia 10 hari sudah lumayan bagus seperti ini, dia sudah tidak layu lagi, sudah bagus pertumbuhannya. Dan untuk penyiraman, kita lakukan penyiraman setiap hari kawan-kawan dengan air biasa. Jadi di awal tanam kita melakukan penyiraman dulu di setiap lubang tanam. Setelah kita tanam, kita siram lagi dengan menggunakan kalsium asam humat kawan-kawan. Dan di usia 5 hari kemarin kita juga melakukan pengocoran juga kawan-kawan dengan ultradap dicampur kalha, yaitu kalsium asam humat, dan asam amino yaitu premino kawan-kawan. Nah, sehingga pertumbuhan tanamannya boleh dikatakan lumayan bagus seperti ini. Boleh dikatakan dia sudah agak hijau seperti ini. Dan ini sebenarnya lahan ini merupakan lahan bekas juga kawan-kawan, bekas cabai juga. Tetapi kita ganti mulsa, kita tidak merubah bedengan. Tetapi sayangnya ini mulsanya ini hancur kawan-kawan karena ada anjing yang main di atas mulsa. Jadi sebenarnya waktu pengolahan lahan ini diamnya cukup lama kawan-kawan, karena kita menunggu hujan. Nah, kemarin berapa hari setelah ada hujan kita melakukan penanaman langsung. Sehingga itu hewan itu main di atas mulsa seperti ini, kita tidak tahu. Ini mulsanya mulsa baru hancur semua nih kawan-kawan. Kita tetap menanami saja. Nah, lebar bedengan yang kita buat di sini kurang lebih hanya 90, sedangkan selokannya ini tidak terlalu lebar, hanya 60 kawan-kawan. Dan mudah-mudahan nanti ada hujan lagi kawan-kawan, karena kalau tidak ada hujan tanaman masih kecil seperti ini, makanya kita melakukan penyiraman dengan air setiap hari ini kawan-kawan karena masih kecil. Nah, khususnya racikan bahan yang kita gunakan pada hari ini, kita menggunakan sistem fermentasi, di mana bertujuan agar tanahnya menjadi subur, tanamannya juga menjadi subur, serta perkembangannya menjadi cepat kawan-kawan. Untuk pengocoran hari ini kita menambahkan hanya 2 bahan kawan-kawan, yaitu kita menggunakan seperti biasa, kita menggunakan pupuk kalsium plus asam humat, yaitu mereknya KALHA. Ini sangat bagus sekali unsur organik ini, yaitu asam humat,
untuk mengikat air, karena di musim kemarau atau musim panas ini biasanya kalau kita melakukan penyiraman dengan air biasa itu akan cepat sekali menguap. Makanya kita menggunakan untuk hari ini, itu di usia tanaman 10 hari kita menambah yaitu KALH, yaitu kalsium asam umat. Jadi dengan KALH ini tujuannya agar pH-nya tetap normal sehingga pertumbuhannya menjadi stabil, kawan-kawan. Nah, di samping itu kita juga menambah namanya Ultradap, kawan-kawan. Jadi Ultradap ini sangat bagus sekali digunakan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Jadi kalau tidak ada Ultradap bisa bagusnya pakai Murdenpool. Nah, hari ini kita tidak menggunakan asam amino, kawan-kawan, karena lagi habis asam amino yang kita gunakan kemarin, kita lupa beli. Jadi kita hanya menggunakan 2 bahan tambahan ini. Tetapi bahan utamanya sudah kita siapkan dalam proses fermentasi dan sudah siap digunakan, yaitu menggunakan air 200 liter kita campur dengan bahan-bahan super lagi. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu bahan selanjutnya untuk penggembur tanah, untuk penyubur tanaman juga. Nah, ini kawan-kawan bahan selanjutnya yang kita lakukan sistem fermentasi secara tertutup. Seperti ini nih tempatnya, kurang lebih 200 liter ini kawan-kawan, kita tutup ini. Nah, kita buka ini dulu, kita lihat kondisinya, dan sebenarnya sudah siap pakai. Ini sudah kita lakukan fermentasi kurang lebih 15 hari. Nah, seperti ini. Ini adalah air dicampur dengan kotoran ayam. Jadi kotoran ayamnya kita pakai karung seperti ini. Ini adalah pupuk organik cair andalan kita, kawan-kawan, untuk di musim kemarau. Jadi kita menggunakan kotoran ayam kurang lebih ini 10 kilo. Yang tidak memakai sekam, kemudian airnya 200 liter. Ini kita sudah ambil kemarin sedikit untuk pengocoran cabai nih, kawan-kawan. Nah, air 200 liter, kotoran ayam 10 kilo, E4 setengah liter, dan molase juga setengah liter. Setelah itu kita diamkan, kita tutup seperti tadi, kurang lebih 15 hari. Jadi di usia tanaman cabai 10 hari itu sangat bagus sekali kita kocor dengan ini, makanya pertumbuhannya akan nanti sangat cepat sekali, apalagi di musim kemarau, kawan-kawan. Ini airnya sudah kita persiapkan, kawan-kawan. Ini tepatnya kurang lebih 20 liter. Nah, bahan-bahan inilah bahan yang sangat super andalan kita untuk usia tanaman 10 HST. Nah, kita campur seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita campur dengan pupuk organik kalsium asam umat. Kita memakai dosisnya 3 sendok makan aja. 1, 2, 3. Selain dari KALH, kita juga campur dengan yang namanya Ultradap. Ini kandungannya nitrogennya ada 12%, sedangkan fosfat atau fosfornya ada 60%. Jadi sangat bagus sekali untuk merangsang akar, merangsang tunas maupun merangsang pembungaan, kawan-kawan. Jadi Ultradap ini bisa dipakai di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, dan di fase generatif atau di fase pembuahan. Jadi kalau tidak ada Ultradap, bagusnya memakai Murdenpool, itu sangat bagus sekali. Nah, dosis yang kita pakai untuk Ultradap, kita memakai juga 3 sendok makan. 1, 2, 3. Nah, setelah ini baru kita aduk dia. Nah, ini. Jadi ini sangat mudah sekali larut nih, KALH-nya, kalsium asam umat, dan Ultradap nih. Nah, jika sudah larut seperti ini, baru kita akan melakukan pengocoran. Jadi usahakan dia benar-benar larut di dalam air seperti ini. Nah, inilah pupuk andalan kita untuk tanaman cabai di musim kemarau, kawan-kawan, yaitu pupuk kotoran ayam yang difermentasi. Nah, ini kita pupuk kotoran ayamnya kita tidak campur air lagi, kawan-kawan, kita langsung gunakan. Jadi dia tidak panas, sudah aman, karena kita melakukan fermentasi cukup lama, yaitu kurang lebih 15 hari, kawan-kawan. Jadi dengan air ini tanah akan semakin gembur, tanaman akan semakin subur. Ini sudah larut dia ini. Nah, jika sudah diaduk atau sudah larut dalam air, yaitu kalsium asam umat dan Ultradapnya, baru kita akan melakukan pengocoran. Nah, alat kocornya sangat sederhana. Setiap petani pasti bisa membuatnya. Ini adalah botol atunik. Kita potong ini, kawan-kawan, ini
ukurannya kurang lebih 100 mili. Nah, untuk pengocoran hari ini bisa menggunakan full seperti ini, bisa menggunakan setengahnya. Karena kita sudah melakukan penyiraman setiap hari kawan-kawan. Jadi di usia 10 hari ini kita hanya menambah kalsium asam umat dan ultradap kawan-kawan. Serta pupuk kotoran ayam yang sudah difermentasi. Nah, kita pakai full saja seperti ini. Sangat simpel sekali, kita taruh saja di pangkal batang atau di lubang tanam seperti ini. Ini tidak berbahaya karena seperti sudah saya sampaikan tadi, karena kotoran ayamnya sudah difermentasi. Jadi dengan air ini dan dicampur kotoran ayam, dicampur kalsium asam umat, dicampur ultradap, maka tanaman akan menjadi sangat cepat sekali pertumbuhannya dan tanahnya menjadi sangat gembur dan subur. Nah, simpel seperti ini. Jadi dia akan tumbuhnya menjadi maksimal walaupun di musim kemarau lahan kering. Seperti ini. Jadi tanahnya agak padat dia ini, agak lambat, pelan-pelan saja. Jadi sangat simpel melakukan pemupukan sebenarnya untuk tanaman cabai. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran cabai merah besar yaitu pilar dengan kalsium asam umat, ultradap, dan pupuk organik cair yang sudah difermentasi yaitu kotoran ayam dicampur E4 dan molase. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan di sini kita hanya berbagi pengalaman cara merawat tanaman cabai. Dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.